Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali, kita akan melanjutkan belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW tentang bab makanan dan minuman sehat ala Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, menjelang maulid hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, hari Kamis ini, besok adalah tanggal merah, peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita akan ngaji. Judulnya adalah tentang larangan Rasulullah SAW untuk mengkonsumsi al-jalalah. Al-jalalah adalah hewan pemakan kotoran. Sebelum pembacaan hadis, baiklah, sebagai pengantar, bahasanya kita sebagai umat Islam ini diperintahkan untuk makan dan minum yang halal dan thayyib. Halal jelas yakni tentang zatnya, binatang-binatang yang dilarang dimakan, ada apa? Babi, ada bangkai, ada darah, ada sembelihan yang tidak menyebut nama Allah. Ini adalah zatnya. Kemudian cara memperolehnya pun perlu kita perhatikan. Kita tidak boleh makan dari barang yang cara memperolehnya adalah dengan cara yang tidak halal, dengan mencuri, dengan korupsi. Nah, bagaimana dengan thayyib, halalan thayyiban? Ya, thayyib ini adalah bukan hanya barangnya ini halal, tapi juga mengandung nutrisi, tidak berakibat buruk bagi kesehatan kita. Nah, tentang al-jalalah ini fokusnya adalah thayyib. Jadi tidak mengandung najis, tidak berbau, tidak membahayakan kesehatan kita. Nah, adapun hewan pemakan kotoran atau al-jalalah ini maknanya adalah hewan tersebut menjadi bau dan menjijikkan sehingga tidak layak dimakan. Termasuk minum susunya pun ini juga akan berpengaruh atas apa yang dia makan oleh binatang tersebut. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ya, ada domba, begitu. Nah, ini perlu untuk dikarantina dulu sebelum kita mengkonsumsinya. Hal ini untuk menghilangkan najis yang ada di dalam metabolisme tubuh si ternak yang memakan kotoran tersebut. Ya. Ayam ini perlu dikarantina 3 hari, kambing 7-40 hari, ya. Sapi, unta sama. Dan adapun ikan ini menurut ulama tidak perlu karena ikan ini hidup di air, ya, sehingga para ulama tidak masukkan ikan sebagai kategori al-jalalah karena sifat air adalah membersihkan dan pencernaan ikan berbeda, maka ikan tetap halal. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, ini hadis tentang al-jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-jalalah wa albaniha. Ya, artinya diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, melarang Rasulullah SAW atas kita sekalian al-jalalah, binatang yang memakan kotoran, ya, tinja, ya, dan kotorannya sendiri, termasuk melarang minum susunya, wa albaniha. Ya, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Benar, bahasanya halal dan thayyiban ini menjadi sesuatu yang menjiwai dari apa yang kita konsumsi sebagai umat Islam. Sehingga umat Islam inilah umat yang sehat jasmani, rohaninya tidak tertular penyakit atau tidak dibahayakan oleh penyakit atas apa yang disebabkan atas apa yang dia makan. Ya, jadi Rasulullah SAW, ya, menjaga kita supaya sehat badan kita, ya, jasmani rohani kita pun sehat walafiat. Nah, berikutnya yang kedua, bahasanya dalam kitab Nailul Autor menjelaskan bahwa al-jalalah dengan jim di fathah, lam di tasdid,
berasal dari kata menunjukkan makna berlebihan. Al-jalalah adalah hewan pemakan tinja, baik dia adalah sapi, kambing, unta, dari jenis unggas seperti ayam, angsa, dan selainnya. Jadi binatang pemakan kotoran tinja, termasuk keledai rumahan ini. Kenapa pada masa perang Khaybar diharamkan oleh beliau Rasulullah SAW? Karena diantaranya adalah makan kotoran. Keledai rumahan ini makanannya bukan rumput semata, tapi memakan kotoran. Baik, yang kedua, hal ini direkomendasikan perlunya untuk mengkarantina, mengurung hewan pemakan kotoran dan memberinya makanan yang bersih ketika kita hendak mengkonsumsinya. Jadi binatang tersebut tidak serta-merta halal selama-lamanya, tapi haram selama-lamanya, tapi perlu dibersihkan dulu dari kandungan bau, najis yang ada di dalam sistem pencernaannya, di dalam sistem peredaran darahnya. Nah, selama masa tertentu sesuai dengan bobotnya sampai najis tersebut hilang dan hewan tersebut kembali dalam kondisi yang bersih. Masa tertentu ini untuk ayam cukup dipuasakan 3 hari, kemudian untuk sapi, unta, kambing ini 7 hari sampai 40 hari sebelum kita bisa mengkonsumsinya, sehingga harapannya apa? Hilang bau najis yang ada di dalam tubuh hewan tersebut yang akan kita makan. Baik, berikutnya yang ketiga, manusia normal merasa jijik apabila yang kita makan ini bau kotoran, ya. Manusia yang normal ini merasa jijik apabila ayam, domba, sapi yang kita makan adalah memakan kotoran atau bau kotoran, bau najis. Ya. Juga termasuk albaniha, meminum susunya jika memang hewan tersebut menghasilkan susu tanpa membahayakan diri orang lain. Ya, yang keempat, pada masa sekarang banyak sekali hal-hal yang mirip dengan ini, yakni kasus hewan pemakan kotoran ini, al-jalalah, di mana para manusia, peternak, memaksa hewan-hewan ternaknya untuk memakan najis dan kotoran. Ya. Ada yang mungkin ada yang bangkai begitu kemudian diberikan, ataupun kotoran sengaja diberikan supaya lebih ngirit secara pakan begitu. Akibatnya hewan tersebut terserang penyakit yang sulit disembuhkan. Pada zaman perdagangan seperti saat sekarang muncul pemikiran negatif dari para pedagang, para peternak yang mengejar keuntungan dengan cara memberikan makan binatang ternak peliharaan, binatang perahan yang jinak dengan sisa atau kelebihan penyembelihan hewan seperti darah, lemak, jeroan, bubuk tulang, dan alasan mengandung banyak hormon. Padahal pemberian makanan seperti ini sebenarnya dilatar belakangi oleh ambisi untuk meningkatkan daging, susu, dan telurnya. Jadi memberikan makanan dengan benda-benda najis, darah, dan bangkai ini termasuk yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Yang keempat, salah satu penyakit yang muncul dari al-jalalah ini adalah penyakit yang dikenal dengan mad cow atau sapi gila. Disease, mad cow disease, bovine spongiform encephalopathy atau BSE. Ya, penyakit ini menyerang otak hewan, kemudian merusaknya hingga seperti bunga karang yang berlubang-lubang. Sapi yang terserang penyakit tersebut akhirnya kehilangan kontrol terhadap dirinya dan gerakannya, sehingga sapi tersebut menggelepar-gelepar kuat dan tidak terkendali hingga akhirnya is dead, meninggal dunia. Ya, saudaraku muslim dan muslimah di mana berada, yang keempat, penyakit ini terbukti dapat menular pada orang yang mengkonsumsi daging dan susu dari hewan yang terserang penyakit yang memakan tinja atau kotoran atau benda-benda najis tadi, juga dapat menular pada keturunannya. Hal tersebut memaksa pemerintah Eropa pada tahun 1988 untuk mengeluarkan larangan penggunaan protein hewani sebagai makanan hewan ternak kambing dan ayam pada tahun 1988. Ya. Saudaraku muslimin dan muslimat berada, hadis ini tentang al-jalalah yang dilarang untuk dimakan sebelum dikarantina dulu,
sebelum aman dari bau najis nggih, ini dikeluarkan oleh beliau Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, dalam lingkungan yang tidak memiliki basis, alat-alat medis canggih sekarang, dan ini menunjukkan validitas kesohihan kepada kita, manusia masa kini, tentang wahyu. Benar-benar Rasulullah SAW basisnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang relevan, masih secara konteks zaman ini bisa dibawa sampai hari ini. Sehingga lebih lanjut mempertegas kenabian dan kerasulan beliau Rasulullah SAW. Juga menjadi saksi nyata bahwasanya beliau ini adalah wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Beliau ini terkoneksi dengan wahyu dan mendapatkan pengajaran dari Sang Maha Pencipta secara langsung. Jadi ilmunya dari langit. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, hikmah yang dapat kita ambil dari sabda Rasulullah SAW tentang naha al-aklil jalalah ini, binatang memakan kotoran ini, adalah supaya kita dimuliakan, tinggi ditinggikan, karena kebiasaan kita yang baik, tidak suka makan binatang yang memakan kotoran atau tinja atau benda-benda najis. Sehingga kita ini menjadi umat yang mulia, menjauhi al-khaba'is, benda-benda yang menjijikkan atau hewan yang menjijikkan yang kita makan atau disediakan oleh orang lain. Berikutnya, yang keenam, dari Abdullah bin Umar secara marfu bahwasanya tidak boleh makan hewan jalalah ini hingga diberi pangan rumput selama 40 hari. Rasulullah SAW melarang memperjualbelikan sesuatu yang haram. Ya. Kaidah fikih pun berlaku, manakala bercampur yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram. Jadi dalam hadis yang lain, hadis marfu, bahasanya Abdullah bin Amr ini mensyaratkan binatang yang hendak dikonsumsi ketika dia terbukti nyata memakan kotoran ataupun benda najis, ini hendaklah dikarantina 40 hari. Dan Rasulullah melarang memperjualbelikan sebelum bersih benda tersebut atau hewan tersebut dari al-jalalah, dari kebiasaannya makan kotoran, tinja, dan juga benda najis, darah dan sebagainya, sehingga ketika dijual beli atau dilepas di pasaran ini benar-benar siap untuk dikonsumsi dagingnya ataupun diminum susunya. Baik saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, bagaimana dengan ikan tadi? Menarik, bahasanya ikan terkecualikan dari al-jalalah ini. Sebab apa? Menurut para ulama, air ini bisa mensucikan. Dan ikan tinggalnya di air, kalau kadang makan kotoran, tidak termasuk hewan jalalah. Tetap halal karena air ini bersifat mensucikan. Jadi ikan ini terkecualikan dari makna al-jalalah. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga kita senantiasa dapatkan hidayah inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga kita, anak keturunan kita, muslimin semuanya, untuk dapat memahami mengapa diharamkannya al-jalalah, hewan pemakan kotoran ini, supaya apa? Kita terjaga dari virus, bakteri, bau, najis, yang ini digunakan diharapkan bisa memuliakan kita umat Islam, menjaga kesehatan kita, mencegah dari penularan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.